Nah, kemudian ini Mas Riko, pertanyaan selanjutnya ya. Kalau melihat dunia sekarang ini kan banyak sekali kondisi dan ketakutan politik. Nah, ini semua sebenarnya tuh cermin dari apa, Mas, dalam diri manusia ini? Polarisasi apaan? Ya, keributan-keributan yang saat ini ada di dunia itu loh. Ya, sing perang, Oh, perang dagang, perang beneran. hmm. Ya itu intinya adalah ini politik ya, konflik Hmm, internasional itu pasti juga adalah cerminan dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Kalau secara mayoritas banyak negara yang konflik ya hampir bisa dipastikan dalam unit terkecilnya yaitu keluarga pasti juga banyak konflik. Contohnya, hmm, karena orang tuanya belum mengenal dirinya sendiri, belum kenal, oh ternyata aku yang ini bukan yang itu, oh ternyata aku adalah kesadaran. Selama seorang orang tua masih mengira dia adalah pribadi yang punya ambisi dan lain-lain, dan ketika ambisinya itu belum terpenuhi, belum bisa dia penuhi, dia akan mewariskan ambisinya ke anaknya. Nah, di situ ada konflik. Kemudian konflik itu berkembang dalam masyarakat kita dalam bentuk jargon sekolah menciptakan lulusan yang mampu bersaing. Nah, dari hal kecil itu, jargon sekolah itu akan ekspansi ke internasional, persaingan. Inti semuanya kan persaingan kan. Mau itu perang ataupun mau itu perang dagang, intinya kan persaingan kan. hmm, Salah satu sisi ingin lebih berkuasa dari yang lain, ingin ya, mendominasi negara yang lain. Sama, ya, intinya ya dibenarkan dulu dari unit terkecil yaitu keluarga. Ketika keluarganya udah bagus, generasi sekarang udah bagus, kan generasi lama kan pasti mati kan. Iya kan? ya, Pasti ya, ya. digantikan oleh generasi baru. Nah, tiba-tiba masalahnya hilang sendiri karena generasi lamanya sudah bebas dari konflik internalnya sendiri dan eksternal. Hmm, hmm. Gitu. Oh, berarti ini ya, sarannya Mas Riko buat eh, masing-masing individu ini agar tidak tenggelam dalam arus ketakutan dan kebencian yang kolektif itu, Hmm, dimulai dari skup yang terkecil dulu, diri kita, kemudian keluarga gitu. yes. Mm-mm. Ya, Karena kita pasti itu akan tercermin keluar. Kalau hubungan kita sama keluarga nggak bagus, ya hubungan kita sama teman pasti ya kurang bagus. Sama kolega kerja juga kurang bagus. Itu intinya hmm, itu. Tapi kalau hubungan kita sama keluarga harmonis, sama yang di luar juga pasti akan lebih harmonis. Ngikutin. siap. Baik, terima kasih Mas Riko. Oke, gantian. Aku itu dulu ya, tak cari bahan lain. Cinta mungkin. Oke, halo Mas Riko. Halo. Ngomongin soal tren-tren yang belakangan ini lagi rame di sosial media tuh, Hmm. salah satunya kan banyak orang yang bilang indis ekonomik, ada istilah tuh indis ekonomik, bla 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 Mm-mm. bla. Masa kalian boros indis ekonomik kayak gitu kan? Nah, Mm-mm. ini kan artinya sebenarnya orang-orang tuh, terutama saya pribadi ya, tuh udah menyadari kalau oh uang itu eh, sumber rasa aman yang semu. Nah, Mm-mm. kalau saya udah menyadari kalau uang itu emang sumber rasa aman yang semu, langkah awal yang bisa saya lakukan setelah menyadari itu tuh apa sih Mas Diko? Oke, jadi gini. Jadi dari tren-tren indeks ekonomi itu kan kita dapat kejelasan bahwa ini kan, bahwa struktur masyarakat lama kita itu berdasarkan pada pola survival kan, pola bertahan hidup kan. Kita mengira bahwa Betul, uang itu harus didapatkan lewat kerja keras, lewat mengambil hak orang lain, betul. terus dari situ nyabang kemana-mana. Oh, uang itu adalah sumber kejahatan kan gitu kan. Nah, karena pola survival Mm-mm. tersebut muncullah mindset sekunder. Kalau nyari uang susah ya berarti kan apa ya? Berarti uang itu langka. Kita harus bekerja sangat keras. Akhirnya muncullah tren-tren seperti tersebut. Nah, ketika kita Mm.
mengira bahwa uang itu susah didapatkan, itu semua ya dasarnya ya dari pola survival, bertahan hidup. Itu kan pola kuno kan, pola zaman kita masih purba, manusia purba. Jadi ketika malam hari kan kondisi gelap, dia nggak bisa tidur Hmm. nyaman, dia menyalakan api, dan kemudian dia terjaga, tidurnya itu nggak bisa nyenyak. Karena mereka takut kalau malam mungkin ada serigala, ada ular, ada singa. Di situ kan survival banget kan. Kemudian ketika Hmm. apa namanya? Ketika siang mereka harus berburu untuk survive. Tapi di masa sekarang menurutku pola tersebut sudah tidak berlaku lah. Sudah mulai bisa diganti dengan pola untuk merayakan kehidupan. Ketika kalian polanya sudah berganti, bergeser dari survival ke sukacita, ya otomatis uang akan mengikuti. Jadi belief-belief tentang uang itu akan runtuh dengan sendirinya. Kemudian digantikan belief baru. Oh ternyata nyari uang itu gampang. Oh ternyata nggak perlu berusaha keras. Tinggal tunggu spontanitas gerakan. Nah itu. Jadi ketika kita Oke. sedang terjebak dalam karakter diri atau identitas diri yang survive, yang bertahan hidup, kemudian dia mengira dia orang yang kekurangan, susah dapat uang, berarti semua pikirannya kan otomatis hasil dari identitas tersebut kan. Emosinya juga. Kemudian tindakannya juga berdasarkan identitas tersebut. Nah, kemudian kalau gerakannya diturutin ya pasti memperkuat identitas tersebut. Kemudian cerminannya ya pasti tercermin kekurangan. Entah gajinya akhirnya kurang Oke. dari UMR atau bahkan UMR tapi nggak cukup atau mungkin utangnya banyak. Nah, ini yang perlu dirubah, disadari. Ketika udah dirubah ya kalian Bisa pasti aja. kehidupannya jadi lebih makmur. Sangat makmur sih, bukan jadi Oke. lebih makmur sih. Tadi kan sempat Mas Riko bilang kalau sekarang itu relevannya kalau kita merayakan kehidupan ya. Merayakan Mm-mm. kehidupan ini kayak gimana sih Mas Riko? Maksudnya caranya seperti apa atau merayakan kehidupannya harus seperti Hmm. apa gitu? Yaitu cara merayakan kehidupan yang pertama kali adalah kalian harus sadar kalau kalian bukan karakter di dalam film. Jadi hidup kalian dari Oke. kecil sampai sekarang itu kan terasa kayak film kan. Ada alur ceritanya, ada karakternya, kalian tokoh utamanya, kemudian teman-teman kalian, ibu kalian, bapak kalian itu tokoh tokoh apa namanya? Tokoh sekunder. Nah, itu. Ketika kalian Hmm. sudah tidak terjebak dalam satu film yang kaku, yaitu film tentang diri kalian, kalian akan keluar. Oh, ternyata aku bukan film dan karakter di dalamnya. Baru kalian bisa ganti channel. Ibaratnya kayak CCTV. Layar CCTV Hmm. itu kan banyak sudut-sudut film kan. Ada yang dia nyuting bagian kanan ruangan, bagian kiri, kemudian luar gedung. Nah, itu. Ketika kalian sadar kalian yang nonton, kalian bisa memfokuskan perhatian ke salah satu sisi CCTV. Kalau kalian tercerahkan, ya kalian tetap stay di penyaksian. Intinya itu. Kalian harus keluar dari cerita terlebih Oke. dahulu. Oke, yang penting pokoknya menyadari kalau memang kita hidupnya di saat ini bukan di mode survival, survival yang kayak gitu tadi ya Mas ya. Iya, Oke, bisa nah dari. ini tuh juga eh, ada lagi tren yang menurutku masih relevan Hmm, sama indeks ekonomi tadi. Itu tuh tren part songcrash. Jadi kayak tiap kali ada orang yang eh, apa ya istilahnya kayak membayangkan hal-hal yang spektakuler atau apa hmm, membandingkan keadaan kita sekarang dengan keadaan hmm, orang lain di luar negeri atau apa itu pasti ada komentar dari orang luar kalau that's some grace gitu kamu harus nempuh bumi saat ini kamu jangan terlalu berlebihan pikirannya dan lain-lain. Nah ini tuh sebenarnya kita memang harus menyadari thoughts grace kita sendiri atau hmm, kita tuh boleh membayangkan mimpi-mimpi di luar yang kita miliki saat ini gitu. hmm. Membayangkan boleh asal caranya benar. Caranya benar ini yang Nah, seperti apa, Mas? misal saya bayangin punya mobil. Kalau Mm-mm. sampai ketika mau bayangin itu ada ketegangan di area forehead atau di area Mm-mm. kening, berarti cara bayanginnya salah. Oh gitu. Karena ada ketegangan. Membayangkan yang benar Oke. adalah
ketika itu tidak ada ketegangan sama sekali. Dan teraksesnya bukan sebagai masa depan, tapi sebagai masa kini ataupun bahkan sebagai masa lalu. Berarti Jadi kalau yang menyadari. main-main, jadi banyak orang membayangkan, berimajinasi, itu dibuat sebagai tugas, kayak kewajiban. Nggak playfulness. Tapi main-main yang benar, berimajinasi yang benar, itu dasarnya adalah main-main. Tentu saja itu hanya akan benar ketika kalian sudah sadar. Berarti basic ilmunya memang harus sadar dulu. Ya, karena ketika kalian masih mengira diri kalian adalah karakter di dalam suatu cerita, berarti yang membayangkan adalah karakter di dalam cerita. Mau dia bayangin gimana pun, dia nggak mungkin bisa ganti channel. Nah, itu. Makanya sebetulnya yang penting itu sadar dulu. Untuk tambahan-tambahan, entah nanti membayangkan, entah nanti afirmasi, itu akan ngikutin dengan sendirinya. Oke. Dari aku itu dulu sih pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjut ke Cindy. Siap. Kita akan belajar apa itu kesadaran, pertama itu, kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada teknik letting in dan kemudian juga ada teknik peripheral atau open awareness. Nah, jadi ruang tanpa nama atau bisa disebut kesadaran ini adalah ruang tanpa batas. Oke, jadi bisa dikatakan sebagai keberlimpahan tanpa batas. Ketika kita mampu keluar dari suatu cerita, kemudian kita hadir sebagai ruang tanpa batas, kita akan bisa memilih ruang batasan tertentu yang kita sebut sebagai diri yang baru atau kelahiran kedua. Oke, jadi inti dari workshop letting in adalah kita akan belajar bagaimana untuk keluar dari diri fiksi kita yang lama dan kemudian kita hadir sebagai ruang tanpa nama atau biasa disebut kesadaran, dan kemudian kita mampu memilih diri yang baru yang biasa disebut sebagai kelahiran kedua.